menikmati kopi, kita akan kembali ulas buku tadi ya, yang sempat kita bicarakan di sesi yang pertama tentang buku yang namanya Cash Flow Quadrant. Ya, sedikit saya singgung bahwa buku ini halaman besarnya adalah gambar tentang cash flow quadrant, gimana caranya kita mendapatkan uang, dan di dalamnya juga bagaimana caranya rata-rata orang itu bersikap terhadap uang. Jadi buku ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita bijak untuk mengatur keuangan. Kita akan buka ini terbitan dari PT Gramedia Pustaka Utama, dan ini sudah dicetak berulang-ulang ya. Ini daftar isinya ya. Totalnya ada 328 halaman ya. Pendahuluannya itu keren sekali. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya itu diajak untuk memahami bagaimana kita berada di kuadran yang mana. Ya, tadi juga di awal sudah kami singgung bahwa ada 4 kuadran cara orang untuk mendapatkan penghasilan. Ya, Anda berada di kuadran yang mana? Apakah kuadran itu sudah tepat untuk Anda? Ya, saya ulas sedikit. Jadi untuk E ini singkatan dari employee atau pegawai. S ini adalah self employee atau pekerja lepas atau pemilik pekerjaan atau pemilik usaha kecil. Ya, untuk B ini untuk business owner atau pemilik usaha besar, pemilik usaha atau pemilik bisnis, dan I adalah investor. Ya. 4 bagian orang untuk mendapatkan uang. Jadi di buku ini disebutkan Anda berada di mana, apakah sudah tepat Anda berada di kuadran itu. Kuadran terkait dengan kita mendapatkan uang dari mana, seperti itu ya. Ada pertanyaan yang sangat telak, seperti cita-cita lah. Kira-kira kau ingin jadi apa setelah kau sudah besar? Jadi pertanyaan ini yang akhirnya ternyata membedakan nantinya kita bersikap terhadap uang. Jadi saya ulas sedikit. Robert Kiyosaki ini, penulis buku ini, itu punya 2 ayah. Yang satu ayah yang dia bilang itu ayah miskin, ayah kandungnya, dan yang ayah kaya itu adalah ayah angkatnya. Ya. Saran ayah miskinnya, ayah kandungnya, istilahnya dia menyebutkan ayah miskin ya. Ayah kandungnya menyarankan dia menjadi E atau menjadi employee. Jadi setelah sekolah, ayahnya menyarankan dia sebagai karyawan atau sebagai employee dengan bayaran yang tinggi, atau menjadi seorang dokter, atau mungkin menjadi seorang spesialis, atau menjadi seorang pengacara atau akuntan. Nah, ayah dia kandung itu mementingkan slip gaji yang teratur, tunjangan, dan keamanan pekerjaan. Ini sebabnya ia bekerja sebagai pegawai pemerintah dengan penghasilan tinggi. Ya, ayahnya itu adalah kepala Departemen Pendidikan untuk negara bagian Hawaii. Jadi ayah kandungnya Robert Kiyosaki adalah seorang pegawai negeri. Ya. Sedangkan dia punya ayah angkat, ya, ayah angkat itu seorang pengusaha. Nah, sama-sama tentang sekolah, sama-sama disarankan tetap sekolah, tapi sekolah setelah lulus itu membangun usaha dan jadilah penanam modal yang berhasil. Ya, yang nyarankan adalah ayah angkatnya atau ayah kaya. Jadi tetap ujung-ujungnya sekolah, tapi nantinya arahnya bagaimana caranya Robert Kiyosaki punya bisnis. Inilah bedanya. Jadi istilahnya beda kita mendapatkan income itu juga terkait dengan beda kita memberikan respon kepada sesuatu.
Salah satunya adalah terkait dengan sekolah dan masa depan. Jadi orang-orang ada yang mementingkan pokoknya sekolah tinggi, nanti ngelamar pekerjaan jadi pegawai tetap, sehingga dapat gaji teratur, dapat tunjangan pensiun dan sebagainya. Itu sudah bisa dibilang rata-rata orang seperti itu. Dan untuk orang-orang yang memang kuadran B, itu sarannya sama-sama sekolah tapi berbeda. Nantinya setelah lulus diharapkan untuk bisa membuat bisnis sendiri. Di buku ini ditulis, untuk siapakah buku ini ditulis? Ya, saya bacakan. Buku ini ditulis untuk orang-orang yang siap berganti kuadran. Jadi setelah kita paham kita berada di kuadran mana, kita diajak oleh Robert Kiyosaki untuk kita berpindah kuadran dari kuadran yang sebelah kiri ke kuadran yang sebelah kanan, dari keamanan finansial ke kebebasan finansial, dari orang yang ada gajinya ke orang yang benar-benar bebas secara keuangan. Nah, ini yang diharapkan dari buku ini. Orang sadar dengan posisinya dan orang itu berusaha diberikan kesadaran, diberikan pemahaman bagaimana caranya orang itu bisa pindah ke kuadran yang berbeda, seperti itu. Di seluruh The Cash Flow Quadrant ini, penulis selalu menekankan pentingnya kecerdasan finansial. Jadi banyak orang kaya, tapi juga kalau dia tidak cerdas secara finansial, itu boleh dipastikan menurut buku ini, itu juga nantinya juga akan kembali miskin, seperti itu. Untuk jika ingin beroperasi di sisi kiri kuadran atau B dan I, seorang harus lebih pandai. Jika memilih diam, dia di sisi kiri, dia sebagai E dan S. Jadi kalau orang-orang yang notabene hanya sebatas menginginkan soal keamanan finansial, hanya sebatas cukup finansial, itu di E atau S sudah bisa. Ya, tapi kalau memang menginginkan kebebasan finansial, itu memang harus pindah kuadran menjadi kuadran B atau kuadran I, seperti itu. Nah, ini bab satunya tentang cash flow kuadran. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini judulnya menggelitik sekali. Kok kalian tidak cari kerja? Nah, ini. Jadi orang-orang yang memang paham tentang cash flow kuadran, tentang bagaimana caranya mendapatkan uang, ya, ini justru setelah lulus studi dia tidak cari kerja, tapi arahnya bagaimana caranya membangun sebuah bisnis, ya. Ini apa yang dibutuhkan kira-kira? Ya, penulis sering ditanyai, jika tidak dibutuhkan uang untuk menghasilkan uang dan sekolah tidak mengajari kita untuk memperoleh kebebasan finansial, kalau begitu apa yang dibutuhkan? Jawabannya penulis, yang dibutuhkan adalah impian, tekad yang besar, kesediaan untuk cepat belajar, dan kemampuan menggunakan dengan benar aset Anda dan yang merupakan pemberian Tuhan, serta mengetahui sektor cash flow kuadran yang mana Anda seharusnya memperoleh penghasilan Anda. Jadi yang dipentingkan di sini adalah mental yang kuat, ya. Habis itu terus dibutuhkan juga tekad yang besar, punya impian yang besar. Jadi di buku ini disebutkan memang tentang impian. Impian itu bukan seperti pandangan orang umum, ya, bahwa itu adalah mimpi. Ya, bukan seperti mimpi yang saat tidur, tapi impian ini lebih ke real, lebih ke sesuatu yang benar-benar diinginkan dan itu harus diwujudkan. Itu namanya impian, dibuat dengan sadar dan terukur. Tekad dan kesediaan untuk cepat belajar, ya, dan kemampuan menggunakan dengan benar aset yang Anda merupakan pemberian Tuhan, aset yang ada.
Jadi apa kelebihan Anda, apa kelebihan Bapak Ibu semuanya, itu yang dijadikan aset berharga ya untuk membangun bisnis Anda. Kalau Anda senang traveling, ya buka usaha yang berkaitan dengan traveling. Kalau Anda senang kuliner, ya buka usaha yang arahnya bisnis kuliner. Apabila Anda senangnya bangun rumah, arsitektur, yang buat usaha yang berhubungan dengan properti. Intinya seperti itu. Jadi harus ada gairahnya di situ. Nah ini, huruf dalam masing-masing kuadran itu mewakili. Apakah cash flow kuadran itu? Ini bolak-balik mesti ada ESBI. Sisi kiri kuadran, ya, dan sisi kanan kuadran. Ya, sebenarnya kita bisa mendapatkan dari keempat-empatnya, dan disarankan di buku ini adalah kalau Anda sudah tahu tentang bagaimana tentang cash flow kuadran ini, harapannya ya Anda bisa mendapatkan keuangan Anda dari 4 sisi kuadran. Ya, contohnya Anda mungkin seorang karyawan sekarang ini, ya, di rumah Anda punya usaha toko, ya, berarti Anda mendapatkan keuangan dari E, dan Anda juga mendapatkan keuangan dari S, ya. Terus ternyata dari keuangan Anda itu Anda bisa membeli franchise, ya, contohnya membelikan gerai Indomaret taruhlah. Anda sudah sebagai seorang pemilik bisnis. Nah, dari uang yang Bapak Ibu hasilkan itu diinvestasikan untuk properti, itu diinvestasikan untuk saham dan sebagainya, sehingga naik ke sini. Jadi 4 sumber kuadran, 4 sumber penghasilan ini Anda bisa nikmati bersamaan. Ya, setelah Anda Bapak Ibu semuanya sadar bahwa kuadran yang sebelah kiri ini hanya keamanan. Ternyata di sebelah kiri ini tidak ada amannya. Kenapa seperti itu? Nanti dijelaskan di belakang dari buku ini. Ya, kita akan menginjak nantinya ke bagaimana sikap di kuadran E, di kuadran S. Kenapa kok di kuadran E dan di kuadran S orang cenderung tidak tenang? Ya, orang cenderung tidak tenang apabila masih ada di sini. Ya, sedikit yang pengen saya bahas. Kalau hanya sebatas karyawan, kira-kira waktu Anda terbatas. Habis itu, kira-kira kalau perusahaan tempat Anda bekerja terjadi musibah dan tidak bisa lanjut, dalam arti perusahaannya bangkrut, siapa yang akan bayar Anda? Intinya seperti itu. Di sini juga sama. Punya usaha, taruhlah dia jadi sebagai dokter, buka praktek sendiri, hidupnya sangat cukup. Tapi kira-kira kalau si S ini sakit dan tidak bisa menghasilkan, ya sama, otomatis keuangan juga bermasalah. Jadi intinya setelah sadar 4 kuadran ini, kita diharapkan untuk kita bisa menghasilkan dari 4-4-nya. Jadi bukan hanya dari satu sisi. Seperti itu. Ini sedikit bocoran. Bagaimana kalau di E dan S ini posisinya tidak aman, ya. Nah, nanti di berikutnya, di pembahasan berikutnya di buku ini juga itu terkait dengan ternyata memang beda kuadran itu beda pendapat. Beda kuadran itu bedanya 180 derajat. Orang menyikapi hal yang sama, apabila dia kuadrannya berbeda, pendapatnya, usulnya juga berbeda. Ya, kita break dulu. Kita minum kopinya.